Tutup mata Anda sejenak, bayangkan tahun 1970, para ilmuwan terkemuka dunia mengeluarkan sebuah vonis mati bagi peradaban. Judul bukunya menakutkan, Kelaparan tahun 1975 dan Ledakan Kependudukan. Mereka meramalkan pada dekade itu juga ratusan juta manusia akan mati kelaparan. Bahkan para penganut ekstrim Malthus meramalkan kematian besar-besaran, di mana 4 miliar penduduk bumi akan membusuk sebelum akhir abad ke-20. Mereka bilang perjuangan memberi makan umat manusia sedunia sudah berlalu. Tetapi tunggu, Anda masih bernafas. Kita ada di sini. Faktanya, India pada tahun 1975 tidak kelaparan, malah swasembada pangan. Faktanya, 4 miliar orang tidak mati. Sebaliknya, populasi dunia bertambah 7 kali lipat sejak ramalan itu pertama kali ditulis Malthus. Usia hidup kita makin lebih panjang, makanan kita lebih baik. Lantas mengapa ketakutan itu kembali? Mengapa hari ini media diserbu judul-judul suram seperti The End of Food dan Dunia di Tepi Jurang? Apakah kali ini Malthus benar-benar akan menang? Dalam resensi bab epik ini, kita akan membawa Anda ke dalam sebuah istana tua di luar Wina, tempat para pakar matematika dan fisikawan paling brilian di dunia menciptakan kitab kiamat abad 21. Kita akan melihat data triliunan bit yang menjawab pertanyaan paling krusial bagi masa depan kita. Apakah bumi benar-benar sudah penuh atau kita hanya kehabisan akal? Bagian 2, Malthus, sang nabi kiamat abad 18. Thomas Robert Malthus, bagi seorang pakar ekonomi dan pengkhotbah abad ke-19, ketenarannya sungguh mencengangkan. Anda bisa menemukan wajahnya di kaos, cangkir kopi, bahkan menjadi nama sebuah kelompok musik cadas dengan lagu-lagu mengerikan seperti Wabah Ketidaksucian. Ketenaran abadi ini berasal dari satu gagasan sederhana namun sangat kejam, asas kependudukan. Pada tahun 1798, Malthus menerbitkan bukunya, suatu esai tentang asas-asas kependudukan. Premisnya lugas, pertumbuhan penduduk bersifat deret ukur atau eksponensial yang meningkat secara cepat, seperti 1 tambah 1 yang dengan cepat menjadi 8. Sementara itu, menurutnya, produksi bahan pangan hanya bertambah sangat lambat, yaitu karena deret hitung atau linier. Analoginya mudah dipahami, populasi bertambah seperti 2, 4, 8, 16, 32. Sementara makanan hanya bertambah 2, 3, 4, 5, 6. Maka keseimbangan tak terhindar. Malthus menyimpulkan dengan pertanyaan yang menyayat, kekuatan jumlah penduduk sangat berkuasa lebih daripada kekuatan bumi menghasilkan pangan yang cukup bagi manusia untuk bertahan hidup. Konsekuensinya, umat manusia akan selalu dihantam oleh 3 pemeriksaan alami yang brutal: wabah, penyakit, bencana kelaparan, atau perang. Pandangan ini, betapapun suramnya, sangat berpengaruh. Di Inggris abad ke-19, ia digunakan sebagai justifikasi moral untuk menentang upaya penanganan bencana kelaparan yang melanda Irlandia dan India. Bencana kelaparan, menurut pandangan Malthusian, harus diartikan sebagai tindakan pemeriksaan yang dibutuhkan alam untuk menjaga laju pertumbuhan penduduk agar tidak melampaui batas ambang alamiahnya. Singkatnya, biarkan mereka kelaparan karena itulah kehendak alam. Selama 200 tahun, kekhawatiran Malthus terus muncul kembali. Namun, kemunculan paling dramatis terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Ketika laju pertambahan penduduk dunia mencapai puncaknya, sebuah gelombang baru peramal kiamat muncul, bersenjata data dan nada yang bahkan lebih nyaring. Bagian ketiga, kegagalan ramalan kiamat 1970-an. Pada tahun 1970-an, perdebatan tentang masa depan bumi terbagi menjadi 2 kubu yang saling bertarung. Para penganut Malthusian melawan para penganut kelimpah ruahan. Di satu sisi ada penganut paham kesuraman lingkungan, eko-pesimis. Di sisi lain ada penganut paham kecerahan teknologi,
tekno-optimis. Di kubu pesimis, William dan Paul Paddock meramalkan kekurangan pangan parah dan meluas di India dalam buku mereka pada tahun 1967. Kelaparan tahun 1975. Mereka bahkan menyarankan pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan bantuan pangan ke India, karena hal itu hanya akan melahirkan lebih banyak anak yang pada akhirnya akan menderita kelaparan lagi. Setahun kemudian, pakar biologi Paul R. Ehrlich menggemparkan dunia dengan bukunya Ledakan Kependudukan. Ehrlich dengan pernyataan yang menyiutkan nyali menulis bahwa perjuangan untuk memberi makan semua umat manusia sudah berlalu, dan jika tidak ada program darurat, jutaan orang akan mati kelaparan pada tahun 1970-an. Ketakutan ini mencapai puncak kecanggihan ilmiahnya melalui kelompok Roma, Club of Roma, sebuah kelompok pemikir yang menggunakan bentuk awal peramalan komputer. Hasilnya, laporan monumental mereka, Batas-Batas Pertumbuhan, diterbitkan pada tahun 1972 dan terjual 12 juta buku dalam 30 bahasa. Pesan mereka jelas, laju pesat pertambahan penduduk dunia akan segera menabrak tembok ambang batas ketersediaan sumber daya alam. Lalu apa yang terjadi? Faktanya adalah bahwa penganut Malthusian ini membuat ramalan yang terlalu rinci tentang apa yang akan terjadi dalam waktu singkat. Sejalan dengan waktu, ramalan mereka terbukti sangat keliru. India pada tahun 1975 bukannya mengalami bencana kelaparan. India justru menjadi swasembada pangan meskipun populasinya terus bertambah pesat. Kematian besar-besaran yang meramalkan 4 miliar orang membusuk pada akhir abad ke-20 itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, penduduk dunia bertambah 7 kali lipat dari masa Malthus dengan usia hidup yang semakin panjang dan makanan yang semakin baik. Kenyataan berkali-kali tidak sejalan dengan semua ramalan kiamat itu, paling tidak sampai saat ini. Kegagalan Malthus yang berulang ini didorong oleh satu hal yang ia dan para pengikutnya abaikan: kemampuan manusia mencapai kemajuan teknologi dan organisasi sosial, revolusi hijau, inovasi pertanian, dan distribusi pangan yang lebih baik. Semua ini adalah faktor kecerdasan manusia yang selalu berhasil menunda, bahkan membatalkan kiamat yang diramalkan oleh para pesimis. Namun, kegagalan di masa lalu tidak membuat ketakutan itu hilang. Setelah dianggap tabu selama 2 dekade, ketakutan Malthusian kembali bangkit. Bagian 4, kebangkitan neo-Malthusianisme. 40 tahun kemudian, kita hidup di tengah kebangkitan kembali ketakutan Malthusian. Judul-judul surat kabar hari ini tidak kalah menakutkan. Habisnya pangan, nestapa perubahan iklim, dan bencana kelaparan mendatang. Para peramal bencana terdahulu menangkap krisis pangan dunia saat ini sebagai dasar untuk menegaskan ramalan kami dulu akhirnya mulai terbukti benar. Paul R. Ehrlich, sang penulis Population Boom, kini bahkan bernada lebih suram. Ia mengatakan hanya ada 1 dari 10 peluang yang mungkin untuk mencegah ambruknya peradaban dunia. Tokoh lingkungan Lester Brown menulis bahwa jika kita terus saja melakukan seperti apa yang kita kerjakan selama ini, maka kehancuran peradaban bukan lagi persoalan apakah, tetapi hanyalah persoalan kapan, terutama karena semakin sulitnya menghasilkan lebih banyak bahan pangan. Inilah yang disebut neo-Malthusianisme baru. Gagasan ini berlandaskan bahwa kita sekarang sedang kehabisan sumber daya terbatas planet bumi dan sedang menuju ke titik akhir keterbatasan ekologisnya. Kali ini bukan hanya lahan dan pangan, tetapi seluruh ekosistem. Sediaan lahan dan air semakin menipis. Keanekaragaman hayati, pupuk, dan bahan bakar fosil menunjukkan batasnya. Perubahan iklim dirujuk sebagai ancaman terbesar terbaru, melipat gandakan kekuatan semua bencana lainnya. Angka yang paling mengerikan adalah jejak kaki umat manusia pada lingkungan hidup sudah sedemikian besar sehingga kita membutuhkan ruang sebesar 1,5 ukuran bumi untuk dapat bertahan hidup pada tingkat konsumsi seperti yang ada pada saat ini. Planet ini sudah sesak, klaim mereka. Semua lahan bagus sudah habis. Jika ada lahan sisa, itu adalah hutan yang tidak boleh disentuh karena pembabatan
akan melepaskan gas rumah kaca dan menghancurkan keanekaragaman hayati. Seberapa serius kita harus memperhatikan peringatan ini? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke pertanyaan dasar. Apa potensi biofisika planet bumi untuk menghasilkan pangan? Jika hukum ilmu hayati dan fisika memang mencegah kita menanam lebih banyak tanaman, maka kita menghadapi masalah besar terlepas dari ekonomi atau politik. Inilah saatnya kita mengesampingkan politik dan ekonomi. Bayangkan sebuah dunia khayalan tanpa tapal batas negara, tanpa kesenjangan ekonomi, tanpa ketidakadilan. Di dunia seperti itu, berapa banyak pangan yang bisa dihasilkan secara berkelanjutan? Bagian 5. Kebenaran ilmiah kiamat abad ke-21. Kabar baiknya adalah para ilmuwan telah mencapai pemetaan planet bumi yang jauh lebih canggih dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Kita akan menemukan jawaban di sebuah organisasi yang didirikan semasa Perang Dingin dengan tujuan mempersatukan ilmuwan Barat dan Timur, lembaga internasional untuk analisis sistem-sistem terapan. Di markas besar mereka, sebuah istana tua di luar Wina yang dulunya milik bangsawan Habsburg, ratusan pakar matematika, ilmu hayati, fisika, ekonomi, dan insinyur, semua bergelar doktor, bekerja di depan komputer, berkemampuan besar. Di jantung pusat kecerdasan ini adalah tim yang dipimpin oleh pakar matematika asal Jerman, Gunther Fischer. Selama 15 tahun, timnya memasukkan praktis semua data yang pernah ada tentang keadaan tanah, dataran, dan iklim. 3 faktor penentu kelayakan lahan pertanian. Mereka meramu data ini ke dalam sistem informasi kebumian atau JIS dan menghubungkan ke sebuah model komputer raksasa. Model ini yang disebut kawasan-kawasan ekologi pertanian dunia berisi data berukuran triliunan bytes. Model ini membagi peta dunia menjadi 2,2 juta bingkai persegi, masing-masing seluas 10 km, dan menghitung jenis tanaman apa dari 280 jenis yang dapat tumbuh di sana, serta panen yang diharapkan. Ini adalah versi digital yang sangat canggih dari kitab kiamat abad 21. Lalu apa yang diungkapkan oleh kitab kiamat modern ini? Pertama, berapa banyak lahan yang sudah kita gunakan? 1/4 dataran bumi tanpa Antartika tidak produktif, gurun, gunung, sungai, atau sudah digunakan untuk pemukiman. 28% adalah kawasan hutan tutupan, 35% adalah padang rumput atau kekayuan terbuka. Hanya sekitar 12% daratan bumi atau 1,6 miliar hektar yang merupakan lahan budidaya pertanian. Inilah sumber sebagian besar pangan kita. Kedua, berapa banyak lahan cadangan yang tersisa? Kesimpulan Gunther Fischer dan timnya adalah bahwa masih ada sekitar 3,1 miliar hektar lahan yang selama ini belum ditanami dan secara ekologi pertanian adalah layak diolah untuk berbagai jenis tanaman. Jika kita mengeluarkan kawasan lindung seperti taman-taman nasional, angkanya masih sangat besar, 2,7 miliar hektar. Ini adalah kabar baik yang revolusioner. Lahan-lahan ini memiliki cuaca, lapisan permukaan, dan hamparan yang mampu menghasilkan panen yang diharapkan tanpa harus bergantung pada saluran pengairan. Riset ini memperlihatkan bahwa dunia belum lagi kehabisan cadangan lahan pertanian. Namun, angkanya menyembunyikan perbedaan wilayah yang sangat besar. Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Timur Tengah, dan Eropa Barat sudah benar-benar sesak. Cadangan lahan di kawasan ini tinggal sedikit sekali. Sebaliknya, ada 2 kawasan yang berpotensi paling besar untuk dijadikan lahan pertanian baru, menyimpan hampir 60% lahan yang layak untuk ditanami menurut perhitungan. 2 kawasan ini adalah Amerika Selatan. Mereka dapat melipat gandakan 3 kali luas lahan pertanian yang sudah ada di sana sekarang. Afrika, sama seperti Amerika Selatan, mereka memiliki potensi untuk melipat gandakan 3 kali lipat luas lahan pertanian mereka, tanpa harus menyentuh kawasan hutan dan kawasan lindung. 2 benua inilah yang menjadi bank lahan pertanian sesungguhnya bagi umat manusia saat ini dan di masa depan. Bagian 6. Jurang antara potensi dan realitas. Model komputer ini memberikan jawaban yang tegas. Secara biofisika, planet bumi mampu memberi makan 9 miliar penduduk pada tahun 2050. Jika kita hidup dalam dunia khayalan yang dikelola secara tunggal,
kelaparan tidak akan ada. Lalu mengapa kekhawatiran neo-Malthusian terasa begitu nyata? Mengapa kita masih dihantui krisis pangan? Model ini hanya menunjukkan apa yang mungkin secara biofisika di dunia nyata mengubah kawasan cadangan 2,7 miliar hektar itu menjadi lahan budidaya akan menghadapkan kita pada sejumlah tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Inilah jurang pemisah antara potensi bumi dan realitas manusia. Tantangan ekonomi dan infrastruktur, membuka lahan baru, menyiapkan dan mengelolanya akan membutuhkan modal dan tenaga kerja yang luar biasa besar. Sebagian besar kawasan cadangan berada di wilayah yang terpencil, sehingga miliaran dolar diperlukan untuk membangun jalan raya dan jalur kereta api. Petani di kawasan tersebut tidak akan mampu melakukannya sendiri. Model ini mengasumsikan penggunaan teknologi pertanian modern yang canggih, pupuk, racun pembasmi hama, dan mesin-mesin. Semuanya adalah kelengkapan yang berada di luar jangkauan kemampuan sebagian besar petani saat ini. Tantangan lingkungan dan sosial. Bahkan jika kita hanya membuka padang rumput dan kekayuan terbuka, terpisah dari kawasan hutan, tetap saja akan menimbulkan konsekuensi neraca karbon. Pembukaan lahan akan mempengaruhi neraca karbon global, keanekaragaman hayati. Hal itu akan merusak keanekaragaman hayati. Keadilan sosial, pembukaan lahan di Afrika dan Amerika Selatan akan mendesak para penggembala tradisional semakin menjauh dari lahan merumput di mana mereka menggantungkan hidup selama ini. Jadi, masalahnya bukan pada bumi, masalahnya adalah pada sistem yang kita ciptakan. Bumi menjadi lahan cadangan. Ilmu pengetahuan memiliki model untuk memprediksi panen, namun kita terhalang oleh politik, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan ketiadaan investasi. Bagian 7, penutup. Malthus adalah hantu yang terus membayangi peradaban, namun ramalannya selalu gagal, karena ia meremehkan inovasi dan kecerdasan manusia. Hari ini, ketakutan neo-Malthusian kembali, tetapi bukan karena bumi kehabisan sumber daya biofisika. Kita memiliki potensi untuk memberi makan 9 miliar orang. Kita memiliki bank lahan di Amerika Selatan dan Afrika. Tantangan terbesarnya bukan lagi melawan hukum alam, melainkan melawan ketidakadilan, kurangnya modal, dan hambatan politik. Masa depan umat manusia tidak ditentukan oleh batas alam, melainkan oleh keputusan yang kita ambil hari ini untuk mengelola satu-satunya sistem tunggal yang kita miliki. Kelaparan bukanlah takdir alam, melainkan kegagalan etika dan organisasi kita. Marilah kita selesaikan masalah ini, bukan dengan menghentikan pertumbuhan populasi, tetapi dengan membebaskan potensi penuh bumi melalui sistem yang adil dan berani.